Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam, bisa Pak? Slide-nya juga kelihatan ya, Mas? Sudah. Terlihat Pak. Oke, makasih Mas Imam. Baik, saya masih utang beberapa slide ya. Nanti kita selesaikan dulu ini. Mungkin semoga kita bisa selesai cukup cepat. Dan setelah itu kita akan diskusi mengenai ujian ya. Ada mungkin beberapa hal yang perlu saya umumkan ya. Dan itu mungkin beberapa hal juga sudah tercover dari pengumuman saya kemarin ya. Baik, jadi kemarin kita sampai ini ya. Ada pertanyaan nggak terkait dengan materi minggu kemarin atau terkait dengan apapun? Ada. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Jadi kemarin kita sudah melihat bahwa matriks yang similar itu eigenvalue-nya sama ya. Kemudian determinannya sama dan kalau matriks A itu similar dengan B, maka kalau salah satu punya inverse berarti yang lainnya juga punya inverse. Dan kemudian mereka memiliki karakteristik polinomial yang sama, trace-nya sama, dan juga rank-nya sama ya. Jadi ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, kita akan melihat hal lain. Kenapa matriks similar itu dikatakan similar ya? Kita paling baik itu melihat secara geometris sebenarnya ya. Sehingga ada selain similaritas dari hal-hal ini, mereka juga sebenarnya melakukan hal yang sama persis ya. Dan nanti kita coba lihat sekilas terkait hal tersebut ya. Jadi itu tinggal materi tersebut yang akan nanti kita coba cover ya. Baik, materi ini sebenarnya nanti akan masuk ke transformasi linier yang akan dibahas setelah mid ya. Tapi kita membutuhkan ini untuk materi kita terakhir, sehingga saya akan coba untuk sedikit membahas mengenai transformasi linier, terutama koordinat ya. Detailnya nanti insya Allah akan kalian pelajari setelah meet dengan dosen lain. Baik, oke, yang sudah kita lihat adalah ini ya. Jadi mereka dua matriks itu share beberapa properties ya. Kalau mereka similar ya. Salah satunya adalah eigenvalues, trace, determinan, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat secara geometris ini mereka seperti apa hubungannya mereka sehingga dikatakan similar dari kacamata geometris. Kemudian yang ketiga, ya, apa maksudnya geometris? Ya, kita kembali ke pembahasan kita yang sudah sering kita ulang-ulang, bahwa matriks itu melakukan transformasi vektor ke vektor output ya, vektor input ke vektor output. Nah, kita akan melihat kalau kita punya vektor X, ya, apa yang akan terjadi di AX dan BX, di mana A dan B itu matriks yang similar, ya. Nah, ringkasannya adalah ini, ya, di bullet terakhir, ya. A dan B itu melakukan hal yang sama persis, ya. Mereka melakukan hal yang sama persis, tapi mereka melakukannya di sistem yang lain, sistem koordinat yang lain ya. Apa yang saya maksud dengan sistem koordinat ya, ini bentar lagi nanti akan kita lihat ya. Jadi mereka intinya melakukan hal yang sama tapi beda koordinat, atau seperti bisa kalian bayangkan A dan B itu melakukan hal yang sama tapi di tempat yang lain ya, tempatnya lain. Baik, kita akan mengenal dulu sistem koordinat. Dan ini mungkin kalian juga sudah hafal sebenarnya apa ini, sudah paham ya apa itu koordinat. Tapi akan kita coba formalkan di sini ya. Nah, kita berangkat dari vektor X ya. Contohnya adalah 24. Nah, apa yang kita biasanya maksud dengan 24 ya? Nah, yang biasanya kita maksud adalah kita menggunakan 24 itu
di koordinat standar, di Kartesian yang kita sudah kenal sejak kita belajar awal dulu, ya, mungkin sejak SMP, ya. Nah, yang dimaksud vektor 24 itu adalah saya di Kartesian tersebut saya kan memiliki sumbu X dan sumbu Y, ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, di sana saya bisa memilih sebuah vektor yang di sepanjang sumbu X itu vektor satuannya adalah E1, 10, ya. Kemudian di sumbu Y itu adalah E2, itu adalah 01. Nah, kemudian kalau saya punya vektor 24 kira-kira seperti ini, ya. Ya. Nah, maksud saya adalah seperti ini. Dan itu yang biasanya kita maksud. 24 ini adalah 2 kali vektor basis saya yang pertama, atau vektor yang menjadi standar saya. Standar di Kartesian adalah ini, E1, E2 dan E1. Ya, 10 dan 01. Nah, yang saya maksud dengan vektor 24 itu adalah 2 kali E1, atau 2 kali ini, kemudian 4 kali E2. Ya, kemudian saya jumlahkan. Kalau kalian lakukan, itu adalah 24. Ya. Nah, yang menarik sebenarnya, angka 2 dan angka 4 ini adalah seperti scaling. Berapa saya harus scale E1, dan berapa harus saya scale E2 agar menjadi 24, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu artinya adalah yang harus saya scale adalah E1 ini harus saya 2 kali kan. Pura-puranya ini ya 2 kali ya. Kemudian E2-nya harus saya 4 kalikan. Ya. Kemudian dijumlah. Hasilnya adalah 24 ini. Nah, nanti di transformasi linear, kalian akan berbicara mengenai koordinat yang bermacam-macam. Sehingga nanti ada notasinya di situ. Ya, bahwa vektor 24 tersebut, itu notasinya adalah seperti ini. Ini adalah vektor yang ingin saya berbicara tentangnya, yaitu X. Kemudian ini ada subscript kaligrafik I, ya. Seperti, maaf, bukan I, ya, E. Seperti itu. Nah, biasanya itu digunakan untuk koordinat standar, ya. Nah, artinya adalah ini. Jadi X, vektor X, saya lihat di koordinat standar, koordinatnya adalah 24. Artinya 2 kali basis pertama ditambah 4 kali basis kedua, ya. Jadi subscript di sini menandakan kita menggunakan basis yang mana. Basisnya E, kaligrafik E itu artinya adalah kita menggunakan E1 dan E2, ya, koordinat standar. Nah, ini adalah vektor di 2 dimensi, ya, 24. Kita tahu di 2 dimensi kita bisa berbicara E1 dan E2 itu bukan satu-satunya basis. Bukan satu-satunya Kartesian. Maaf, bukan satu-satunya koordinat yang bisa kita gunakan. Saya bisa menggunakan koordinat lain. Nah, ini yang kebetulan saya ambil adalah 11. 11 itu kira-kira ke saya pakai merah, hijau, ya. 11 ini adalah ke sana, ya. Ini ada 11 di sana. 11. Kemudian saya punya satu lagi minus 11. Minus 11 adalah ke sana. Itu adalah gambar sini ya, agak besar nggak apa. Ini adalah minus 1. Oke. Nah, ini bisa kalian bayangkan, saya punya seperti
Kartesian, tapi saya putar dengan sudut tertentu terhadap sumbu X dan Y standar. Ini bisa saya kasih nama misalnya X aksen dan ini Y aksen, ya. Nanti kalau kalian yang TI terutama ini belajar mengenai bagaimana kalian merotasi suatu gambar komputer grafik, ya ini prinsip sederhananya seperti ini, ya. Atau kalian bagaimana stretch suatu gambar melalui suatu koordinat, hanya versi simpelnya adalah seperti ini, ya. Oke, nah ini juga saya bisa gunakan koordinat X aksen dan juga Y aksen untuk melihat vektor saya 24 ini. Vektor 24 ini adalah ini ya. Saya bisa melihat vektor itu barangnya sama, tapi sekarang tidak saya lihat terhadap X dan Y, tapi saya lihat dari kacamata Kartesian saya yang baru, yaitu X aksen dan Y aksen, ya. Di mana basisnya adalah ini. Oke, 1, 1 dan minus 1, 1. Nah, ini bagaimana sekarang ceritanya, ya. Ini hanya yang perlu kalian ingat. Saya melihat vektor yang sama hanya dengan kacamata yang berbeda, ya, reference yang berbeda. Oke, saya punya vektor yang saya lihat yaitu 24, ya. Dan itu di koordinat standar itu adalah ini. 2 kali E1 dan ditambah 4 kali E2, ya. Nah, kalau saya menggunakan basis yang baru atau koordinat yang baru, tentu saja selama dua basis tersebut dia independen, saya selalu bisa menulis semua vektor di dua dimensi sebagai linear kombinasi dari dua vektor tersebut. Nah, basis yang saya gunakan adalah ini, dan kalian tahu ini adalah basis untuk E2, karena basis harus memiliki dua properti, ya. Mereka independen dan mereka span dua dimensi untuk case ini. Dengan dua vektor ini, 1, 1 ini ya, 1, 1 dan minus 1, 1, saya tentu saja bisa memfill up semua dua dimensi, ya. Dan kalian tahu ini dua dimensi berarti basisnya tetap harus ada dua vektor, ya. Jadi itu yang pernah kita amati, bahwa basis di suatu subspace itu cirinya adalah vektornya jumlahnya sama, ya. Dua dimensi pasti ada dua. Dan ini salah satunya, ya. Nah, berarti 24 ini vektor yang ingin kita lihat, berarti saya bisa menulisnya sebagai linear kombinasi basis pertama ditambah suatu konstanta kali basis pertama ditambah suatu konstanta kali basis kedua. Dan itu artinya apa? Vektor 24 ini bisa saya tulis sebagai linear kombinasi dari 1, 1 dan minus 1, 1. Nah, konstanta untuk melakukan linear kombinasi saya kasih nama B1, B2. Oke. Bukan barang baru bagi kalian. Nah, ini bisa saya tulis, ini adalah linear kombinasi, ya. Berarti saya bisa tulis sebagai perkalian matriks dengan vektor. Dan itu adalah ini, ya. B1 kali kolom pertama ditambah B2 kali kolom kedua, yang merupakan ini tadi. Oke, ada pertanyaan? Nah, kita gunakan yang sama tadi, logika yang sama. 2 ini adalah itu adalah 2 kali E1. 4 ini adalah 4 kali E2 untuk membentuk vektor 24 ini. Oke. Itu adalah yang disebut dengan koordinat. Berapa kali scaling dari basis E1 dan E2 untuk saya dapatkan vektor 24. Kita akan lakukan hal yang sama hanya dengan basis ini. Basis yang berbeda, 1, 1 dan minus 1, 1. Nah, koordinatnya untuk saya melihat vektor 24 ini adalah tentu saja B1 dan B2. Ya.
itu adalah koordinat basis pertama ini. Saya kasih nama B1 mungkin ya. Saya harus kalikan dengan, kenapa saya B1-nya, saya kasih nama gini aja ya. Beta kapital 1 ini beta kapital 2. B kecil 1 ini itu adalah scalingnya beta kapital 1. Ya. B kecil 2 itu adalah scalingnya B kapital 2. Berarti B kecil 1 dan B kecil 2 itu adalah, dia adalah koordinat di basis kapital beta tersebut. Ya. Sehingga saya bisa menulisnya seperti ini. Ini adalah koordinatnya. Ini adalah sistem yang saya pakai. Bandingkan dengan tadi, yang merupakan sama persis. Ini adalah koordinatnya. Sistem yang saya pakai adalah E. E itu apa? Koordinat standar. Oke. Nah, berarti ini saya akan akan kotai beberapa hal yang di sini ya. Jangan kalian merasa overwhelmed ya kalau melihat notasi ya, karena notasi itu sebenarnya untuk memudahkan. Kita lihat ini. Ini adalah vektor 24 di koordinat standar. Oke. Ini adalah vektor 24 di koordinat B. Koordinat ini. Nah, saya bisa, ini artinya apa? Saya hanya melihat vektor yang sama dari kacamata atau dari sistem yang berbeda. Nah, mereka terhubung dengan apa? Mereka terhubung dengan matriks ini. Apa itu matriks ini? Matriks tersebut adalah matriks yang bertugas ya untuk melihat atau memindah koordinat dari beta, dari B maksud saya, ke koordinat standar ya. Ya, notasinya sering seperti ini. Ya, ada T. Kenapa T? Karena dia adalah matriks transformasi atau memindahkan ya. Kemudian seperti ini ya, karena bentuknya matriks. Di sana ada subscript. Kaligrafik E dan juga sebenarnya kaligrafik B seperti ini. Nah, tanda panah ini menunjukkan bahwa vektor ini, matriks ini, itu memindah dari sistem koordinat B ke sistem koordinat E, yaitu koordinat standar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini dengan matriks yang seperti ini kalian bisa dapatkan sebenarnya sekarang berapa nilai B1 dan B2 ya, karena ini tinggal inverse-kan ini dikalikan 24. Hasilnya adalah 31. Ya. Jadi hasilnya adalah 31. Maknanya apa? 31 itu adalah 3 kali 1 ditambah 1 kali minus 1 1. Ya, yang tidak lain adalah ini. 3 kali ininya ya. Dan 1 kali basis yang kedua. Oke. Nah, secara grafik kurang lebih seperti ini. Ya, berapa ini tadi? 3 dan 1 ya. Nah, itu artinya saya butuh 3 kali vektor 1 ini ya. Di sana mungkin 3 kali. Kemudian satunya 1 kali. Itu adalah 1 kali kalau saya lihat dari koordinat yang satunya. Sehingga vektor yang hijau ini, vektor 24, itu kalau saya lihat dari sistem X aksen dan Y aksen, itu adalah saya butuh 3 kalinya. Dan juga saya butuh 1 kalinya untuk koordinat yang kedua. Ya. Jadi seperti itu ya. Yang kalian lihat benar-benar sistem hanya 1 vektor, nggak ada yang lain ya.
Ini saya perlu menggambar lebih baik di sini. Ini adalah X, Y, dan saya punya sistem yang kedua. Saya kasih nama X aksen dan juga ya, Y aksen. Ya. Vektornya adalah ini. Nah, itu kalau kalian lihat dari sistemnya X dan Y, tentu saja ini ya seperti ini. Ya. Y-nya adalah itu. Kalau X aksen dan Y aksen ya kira-kira, ini hanya kira-kira ya gambarnya, tidak untuk scale. Ini, ya. Kemudian satunya adalah ini. Oke. Jadi kira-kira secara grafik seperti itu. Nah, nanti kalau kalian ini banyak gunanya di komputer grafik dimanapun ya. Kalian yang suka nanti power system atau yang suka renewable energy, sistem kendalinya sangat kompleks dan nanti yang sebenarnya dilakukan di kendali sistem yang kompleks tersebut seperti turbin angin kemudian PV itu ya hanya pergantian koordinat seperti ini ya. Jadi nanti kalian punya persamaan diferensial yang ditransformasikan ke suatu koordinat. Ini koordinat kita biasa X dan Y ditransformasikan ke X aksen dan Y aksen ya. Yang X aksen dan Y aksen itu berputar dengan kecepatan 50 Hz. Nah, itu nanti kalian akan pelajari di mata kuliah lebih lanjut ya. Tapi intinya ini hanya perubahan atau pergantian koordinat. Oke, ada pertanyaan nggak? Ya. Ini sebenarnya yang ingin saya lihat, itu saja ya. Saya hanya menggunakan dua sistem yang berbeda. Nah, ini gambar saya, ternyata saya punya gambar. Nah, ini yang sesuai dengan koordinat standar. Panjangnya adalah ini ya, dua kali ini vektor yang ingin saya lihat X ya di sana. Kemudian kalau saya lihat dari sistem X dan Y, maka saya butuh 2 kali basis pertama ditambah 4 kali basis kedua ya. Nah, kemudian kalau saya punya X aksen dan Y aksen, maka sistemnya jadi ini koordinatnya ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, intinya kita bisa membawa dari suatu koordinat ke koordinat yang lain ya. Dan untuk memindahnya kita membutuhkan matriks transformasi ya. Matriks transformasinya ini yang notasinya adalah seperti ini. Itu membawa dari sistem B ke sistem E atau sistem standar. Nah, kadang juga ditulis seperti ini inverse-nya ya. Jadi kalau ini Anda lihat notasinya adalah seperti ini. Ini adalah X dilihat dari koordinat B. Maka untuk membawa X dilihat dari koordinat standar E, maka saya membutuhkan matriks seperti ini yang membawa dari B ke E tapi inverse-nya ya. Dan itu sama dengan saya membawa E ke B ya, hanya kebalikannya di sini. Dari koordinat E ke koordinat B ya. Jadi seperti itu. Nah, ini hanya merefer ke pergantian koordinat ya. Dari koordinat standar saya menggunakan koordinat B ini sebagai contoh. Saya bisa ganti koordinat yang lain ya, misalnya sumbunya saya ganti dari sumbu X, kemudian bahkan tidak harus tegak lurus sebenarnya ya, bisa miring seperti ini ya. Untuk nanti kalian yang belajar kendali sangat identifikasi sistem, kadang kita
pengen membawa ke koordinat yang tidak tegak lurus, ya, yang miring. Koordinatnya justru malah miring sumbunya. Seperti ini, ya, tidak ingin tegak lurus karena suatu alasan, ya. Ini disebut saya lupa ini pakai Q atau saya lupa, ya. Intinya itu di komputer grafik pun ada, ya. Oke, jadi ini yang barusan kita lihat adalah pergantian koordinat, ya. Jadi vektor ini koordinat x ini, ya, atau vektor x itu saya bisa melihatnya dari koordinat basis atau dari sistem standar Kartesian. Notasinya adalah seperti ini. Nah, kemudian itu dipindah dari sistem dari koordinat B, ya, yang notasinya adalah seperti ini. Nah, matriks ini disebut standar matriks transformasi linear, ya. Kita memiliki dua basis di sana, yaitu E dan juga B. Kalau saya punya basis yang lain, maka matriks saya akan berubah, ya. Matriks transformasinya tentu saja akan berubah. Ya, saya memiliki sistem beta yang lain, ya. Misalnya 22 dan 2 kalinya ini misalnya minus 22, maka matriksnya nanti akan berubah. Matriksnya tidak akan seperti ini, ya. Oke, dengan matriks ini, standar matriks transformasi linear ini, saya bisa dengan mudah pindah dari sistem E ke B atau sebaliknya, ya. Tidak ada kesulitan untuk menggunakannya. Mereka ekuivalen. Dan itu yang dilakukan nanti kalau kalian berpindah dari basisnya Fourier ke basis standar atau basis standar ke basis Fourier atau basis wavelet, basis-basis yang lain, ya. Kalian memiliki matriks nanti. Termasuk juga transformasi atau Fourier series itu ada matriksnya yang membawa dari satu koordinat ke koordinat yang lain, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi matriks ini yang membawa dari suatu koordinat ke koordinat yang lain. Isinya apa? Nah, kalau kalian lihat, isinya adalah ini, ya. Matriks ini adalah matriks transformasi. Isinya adalah kolom pertama itu adalah basis pertama. Kolom kedua adalah basis kedua. Sehingga kalau saya menggunakan basis yang lain seperti ini, maka matriksnya tentu saja tinggal saya ganti dengan 22 dan minus 2, 2. Ya. Jadi seperti itu. Jadi itu isinya adalah matriks basisnya. Jadi isinya berupa basis dari matriks dari sistem B. Kemudian kalian stack menjadi kolom dari matriks transformasi tersebut. Sehingga saya bisa bergerak dari koordinat standar ke koordinat B dengan matriks ini, matriks yang membawa dari E ke B. Yang itu tidak lain adalah B ke E tapi inverse-nya. Atau saya bisa membawa dari B ke E dengan matriks juga yang lain, ya. Jadi seperti itu. Summary-nya adalah saya bisa menentukan sistem koordinat, dan dengan sistem koordinat tersebut saya bisa mendefinisikan matriks yang saya bisa berpindah dari satu sistem ke sistem yang lain, ya. Jadi seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Kita kembali ke bahasan kita matriks similar. Settingnya sama. Saya memiliki dua matriks A dan B yang similar, ya.
yang seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengoperasikan matriks tersebut ke vektor X. Kemudian saya akan melihat AX dikali dengan ini. Itu adalah A sebenarnya. Nah, saya ingin melihat AX, tapi kemudian saya ingin melihat tidak langsung A, tapi M, B, M inverse dikali X. Ini tentu saja A, ya, sama. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai matriks similar, berarti ini definisi matriks similar. Jadi M itu selalu ada inverse-nya. Ya, karena itu definisi, nggak boleh diganti yang lain. Sehingga M itu pasti ada. Nah, artinya apa? M itu punya inverse. Sehingga kalau dia punya inverse, kolomnya M1, M2, sampai Mn, itu mereka saling independen. Ya, matriks yang punya inverse itu kolomnya pasti independen. Bahkan row-nya juga independen. Kalau mereka independen, berarti mereka M1 sampai Mn ini bisa menjadi basis untuk Rn. Ya. Syarat dari basis adalah span dari space, kemudian mereka independen. Tentu saja M1 sampai Mn iya, dia jelas span Rn karena jumlah vektornya ada n. Ya, seperti 3 dimensi, basisnya pasti ada 3. Sehingga basis Rn itu semua punya n vektor. Ya, kebetulan M1 sampai Mn itu ada n vektor. Dan M1 sampai Mn itu tentu saja independen. Karena apa? Karena matriks M punya inverse. Sehingga ini boleh saya gunakan sebagai basis dari Rn. Dan kita tahu bahwa X itu adalah vektor di Rn. Sehingga semua vektor itu bisa saya tulis sebagai kombinasi linear dari basisnya. Itu kembali ke mata kuliah kita yang dulu. Oke. Nah, sekarang saya punya inverse-nya, M inverse. Di operasi pertama ini. Kita lupakan dulu yang ini, tapi ini saya ingin melihat dia step by step. Yang dilakukan adalah mengalihkan M inverse dikali X. Kalau kalian lihat, itu exactly sama dengan ini tadi. Sebentar, ini lebih enak. Itu adalah inverse dari matriks transformasi dikali X dilihat dari standar basis. Ya. Ini adalah inverse-nya. Inverse-nya berarti membawa dia dari basis beta, mohon maaf, kebalikannya, ya, membawa dari basis E standar ke basis beta. Ya. Basis betanya mana? Basis betanya adalah saya memiliki M1 dan Mn. Ya, kayak ini tadi. Saya memiliki vektor 1,1 dan juga minus 1, 1. Sehingga operasi pertama ini berarti X itu sekarang berada di mana? Ini X ini dia berada di standar basis dulu. Ya. Kemudian saya kali dengan M inverse. Berarti X tersebut sekarang saya lihat di koordinat sistem M1 sampai Mn. Oke. Sehingga ini operasi saya yang pertama mengalihkan X dengan M inverse itu tidak lain adalah ini. Ya. Saya mengkonvert vektor saya dari standar basis ke koordinat kapital B. Koordinat kapital B itu apa? Koordinat yang basisnya terdiri dari M1 sampai Mn. Berarti sekarang saya punya itu sistem di
koordinat beta, di koordinat B. Jadi saya sudah mentransformasikan dari koordinat standar ke koordinat B. Ya. Jadi seperti itu. Sehingga vektor X saya sekarang saya lihat dari sudah berada di koordinat B. Kalau di gambar ini, seolah-olah sistem saya sekarang sudah tidak perlu ini. Ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu sekarang ya. Yang dari koordinat standar tadi, saya sudah punya sistem lain, X aksen dan Y aksen, sehingga vektor X saya sekarang berada di koordinat yang tidak standar. Oke, setelah saya operasikan M inverse kali X, hasilnya ini adalah, ingat, vektor di koordinat yang basisnya adalah M1 sampai Mn. Nah, hasilnya saya kalikan dengan B. Berarti apa kewajiban B di situ? Apa yang dilakukan B di situ? Sekarang saya sudah memiliki vektor di koordinat non-standar dikalikan dengan matriks B. Ya, berarti matriks B tersebut melakukan operasi di koordinat non-standar. Ya, di koordinat non-standar. Jadi seperti itu. Sehingga step kedua, hasilnya dikali dengan B, itu kita harus interpretasikan bahwa itu adalah operasi di sistem yang lain. Ya, di sistem yang lain. Nah, kemudian step selanjutnya, setelah X saya kalikan dengan M inverse, saya kalikan dengan B, sekarang saya kalikan terakhir dengan M. Nah, M ini adalah inverse-nya dari M inverse. Ya. Artinya apa? Sekarang vektor yang sudah dihasilkan oleh B tersebut masih di koordinat non-standar, dibawa balik ke koordinat standar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu berarti saya membawa dari koordinat B ke koordinat standar lagi. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu berhati-hati. Ya. X ini ingat, di koordinat standar. Saya kalikan dengan M inverse. M inverse itu membawa dari koordinat standar ke koordinat B. Sehingga output dari operasi ini itu adalah vektor X dilihat dari koordinat B. Koordinat B ini adalah koordinat yang sistemnya menggunakan kolom-kolom dari M. Hasilnya saya kalikan dengan B. Seperti ini ya. Sehingga B itu beroperasi di mana? Di koordinat non-standar. Matriksnya masih berada di koordinat non-standar. Nah, kemudian hasilnya saya kalikan dengan M. Ya, saya kalikan dengan M. M itu bertugas sebagai inverse dari M inverse. Sehingga tadi M inverse membawa dari koordinat standar ke koordinat B, berarti M membawa dari koordinat B ke koordinat standar. Sehingga vektornya sekarang saya balik dibawa kembali ke koordinat E. Ya. Hasilnya adalah vektor Y, itu adalah vektor di koordinat standar. Ya. Agak ribet, nggak apa-apa. Kita lihat contoh ya. Saya punya matriks A, B, M, dan M inverse. Nah, kalian bisa cek bahwa A dan B ini similar. Oke. Saya punya koordinat standar di 2 dimensi. 1, 0, dan 0, 1. Oke. Saya tidak ingin menggunakan itu. Saya ingin gunakan koordinat 1, 1, dan 1, min 1. Ya.
Gambarnya seperti ini. Ini koordinat standar 1,1. Oh, kayak tadi ternyata ya. Seperti itu. Oke. Oke, terus ngapain ini? Nah, saya punya vektor namanya 0, minus 2. 0, minus 2. Itu adalah vektor X. Nah, kita akan menghitung Y sama dengan A kali X. Tapi step by step. Yang kayak tadi. Ya. Karena A-nya itu adalah, ini adalah A, ini adalah ini ya. M, B, M inverse. Maka saya akan hitung satu-satu. Nah, kita lihat sekarang. Ini adalah vektor di koordinat standar. Oke. 0, minus 2. Kemudian saya kalikan dengan M inverse. M inverse itu adalah ini. Hasilnya adalah minus 1, 1. Artinya adalah minus 1 kali M1. M1 adalah ini. 1 kali M2. M2 adalah ini. Oke, jadi seperti itu. Sehingga ini adalah koordinat di sistem saya yang baru. Adalah ini. Oke, kemudian saya kalikan dengan B. Ya, setelah kalikan dengan M inverse, kan dikalikan dengan B. Ya, B itu diagonal kebetulan 2 dan minus 2. Nah, hasilnya adalah saya melakukan, hasilnya adalah ini. Itu artinya 2 kalinya. Ya. Kemudian ini minusnya. Ya, kalian kalikan ini saja. Outputnya adalah setelah saya melakukan operasi vektor dengan vektor tersebut kemudian dikalikan B, hasilnya adalah ini. Minus 2, minus 1. Nah, itu adalah koordinat sistem dengan basis B. Ya, bukan basis standar. Nah, kalau saya operasikan terakhir dengan mengalihkan M, karena yang belum saya lakukan adalah mengalihkan dengan M ini ya. Tadi baru X dikali ini. Saya kalikan dengan M, berarti itu saya dapatkan vektor di koordinat standar. Ya. Dan itu adalah ini dikalikan M. Adalah ini. Itu adalah minus 2 M1, minus 1 M2. Hasilnya adalah minus 3, minus 1. Itu adalah koordinat sistem saya di koordinat standar. Nah, kalian bisa double check gambar bahwa vektor ini, vektor min 2, min 1, itu sama dengan vektor ini ya, min 2, min 1. Itu adalah suatu vektor di koordinat B. Itu adalah vektor yang sama persis dengan min 3, min 1. Yaitu vektor yang dilihat dari koordinat standar E. Ya. Mereka sama persis. Hanya sistemnya untuk menulis vektor tersebut berbeda. Jadi, seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Ini koordinat standar saya. Ini vektor X. Ya. Kemudian saya kalikan dengan A. Hasilnya adalah ini. AX. Ya, hasilnya adalah vektor Z.
Dan itu adalah vektor di koordinat standar. Nah, yang kita tadi pelan-pelan gunakan M inverse B kali M, itu adalah saya punya vektor X ini, saya transformasikan dengan M inverse. Hasilnya adalah ini. Ini adalah sistem di koordinat B. Nah, kemudian saya kalikan dengan B, matriks ini, itu adalah scaling, ya. Hasilnya adalah ini. Oke. Kemudian saya kalikan dengan M, itu saya dapatkan vektor yang sama berada di sana, ya. Oke. Nah, Y sama dengan AX dan Y sama dengan M B M inverse dikali X. Nah, ini yang perlu kalian lihat. A ini melakukan sesuatu vektor X menghasilkan vektor lain di koordinat standar. Vektor X di koordinat standar menghasilkan vektor Y di koordinat standar. Itu yang dilakukan oleh A. Sedangkan yang dilakukan oleh operasi di sistem beta koordinat yang melakukan di operasi yang sama persis itu adalah B. Sedangkan M dan M inverse ini hanya mereka memindah koordinat. Nah, itu kenapa matriks A dan B ini disebut matriks similar. Karena apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang sama persis. Kalau di sini saya melakukan scaling di dua koordinat, maka beta ini juga melakukan scaling di dua koordinat yang lain. Tapi dua koordinatnya berbeda. Ini di koordinat standar, ini di koordinat M1 dan M2. Tadi namanya apa ya? Ya, M1 dan M2. Nah, mereka dikatakan similar. Sebenarnya alasan pertamanya adalah ini. Mereka melakukan hal yang sama persis, tapi di sistem yang lain, ya. Jadi kayak gitu, ya. Jadi kalau ada bayangan ya kira-kira ya. Jadi kalau A ini bikin Real Madrid kalah, B juga iya, ya. Kira-kira seperti itu. Walaupun stadionnya di tempat berbeda, ya. A ini mungkin di Santiago, kemudian B ini di tempat yang lain yang mereka ekuivalen. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi A dan B disebut similar karena mereka melakukan hal yang sama persis. Hanya menggunakan sistem yang berbeda. Ini di koordinat standar, ini di koordinat B. Ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Apakah semua kemungkinan M itu bisa disebut sebagai matriks transformasi antara dua koordinat itu, Pak? Ya, selama M dan M inverse itu ada, maka iya. Ya. Atau untuk case-nya untuk matriks similar ini berarti iya, selalu iya jawabannya. Tapi kalau M itu ternyata tidak memiliki inverse, nggak bisa seperti itu, Mas. Ya. Artinya transformasinya tidak bisa balik ke satu sistem ke sistem yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi ini ya, baik. Tapi pertanyaannya bagus ya. Ini adalah sistem di koordinat dengan dua aksis. Ini juga sistem di koordinat dengan dua aksis. Nah, M dan N inverse itu hanya untuk memindahkan tadi dari sistem koordinat satu ke koordinat yang lain, ya. Nanti ada, kalau kalian belajar kompresi data atau apa, jumlah aksesnya berbeda, ya. Jumlah akses datanya berbeda. Ini mungkin di sini, ya, sistem koordinat yang pertama ini mungkin aksesnya data di dimensi 1 juta. Kemudian di sini data di dimensi 100. Ini 1 juta. Ini dimensi 100, ya.
Nah, nanti ada sistem yang seperti itu. Nah, ini yang akan kalian pelajari di pengenalan pertama di setelah meet nanti singular value decomposition. Kalian bisa melakukan transformasi yang seperti itu. Ya, ini bisa dilakukan untuk kompresi data. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Saya kira agak overwhelm kalian. Saya cukup yakin kalian agak dengan notasi seperti ini ya. Tapi ini coba dibaca. Nanti lama-lama juga akan, semoga nggak tambah bingung. Lama-lama akan terbiasa ya. Dan saya pernah cerita juga, aljabar selalu dimulai dengan seperti ini ya. Dulu tidak pernah berbicara matriks dulu. Matriks itu ada setelah kalian menentukan basis ini. Dan kalian punya basis ini, baru kalian punya matriksnya untuk membawa vektor dari satu sistem ke sistem yang lain. Kalau basisnya berbeda, maka matriksnya akan berbeda. Ya. Jadi seperti itu. Aljabar dulu dimulai, kita nggak bicara basis dulu. Ya. Kita bicara vektor space, kemudian transformasi antara vektor space tanpa menggunakan koordinat. Ya. Sehingga kita tidak, di awal-awal itu tidak berbicara matriks sama sekali. Nah, tapi itu sedikit demi sedikit berubah karena mungkin terlalu abstrak. Orang langsung bicara mengenai matriks, ya. Dan dengan bicaranya matriks, jadi transformasi itu jadi level abstraksinya jadi berubah, ya. Ini contohnya ya. Dan itu kita ada plus minusnya sih. Kalau kita bicara matriks dulu, biasanya kita lebih punya bayangan implementasinya, tapi kita kehilangan abstraksi. Begitu juga sebaliknya, ya. Oke, ada yang lain pertanyaannya? Kalau tidak, jam 2. Oke, mungkin saya perlu informasikan sebentar mengenai ujian. Ya, ujiannya soalnya sudah saya buat dengan Pak Imam ya. Jadi nanti 3 kelas akan sama. Ya. Hasil soalnya adalah diskusi saya dan Pak Imam ya. Ini nggak ada Pak Imam. Kalau yang mudah-mudah soal saya, yang sulit Pak Imam. Enggak bercanda. Ya, jadi itu apa? Murni dari kami Pak Imam ya. Harapannya soalnya tidak terlalu sulit karena ujiannya offline ya. Mungkin kalau nanti ada yang susulan tak kasih yang sulit nanti. Jadi berusaha untuk datang ya di ujian hari H. Tadi soalnya ada 3 atau 4 ya, saya lupa ya. Materinya sudah kita pelajari semua ya. Ada eigenvalue, kemudian ada matriks simetrik, dan juga beberapa hal di sekitar itu ya. Harusnya kalian nggak akan kesulitan sebenarnya. Ada beberapa pembuktian ya, dan itu yang nanti mungkin akan membedakan dengan yang lain ya. Harusnya yang numeris itu harapan saya dan Pak Imam bisa semua lah numeris. Numerisnya itu maksudnya yang angka-angka ya. Kalau yang pembuktian itu mungkin ada yang bisa, ada yang enggak, itu yang nanti akan menyebabkan gradasi nilainya ya. Jadi tolong belajar betul-betul, kalau ada kesulitan tanya saya, nggak masalah. Yang numeris itu mayoritas persentase penilaian ada yang di numeris ya. Tadi ada hal yang apa ya, pembuktian tadi tidak banyak persentasenya sebenarnya. Jadi seperti itu. Open A4, kemudian boleh bawa kalkulator, silahkan. Kayaknya tidak begitu bermanfaat ya, tapi boleh bawa ya. Yang tidak boleh adalah kalian melakukan programming di kalkulator ya. Kalian boleh membawa scientific kalkulator kalian, boleh, tapi nggak boleh diprogram ya. Nanti ujian pengawas ujian sudah biasa kok seperti itu ya. Mereka sudah tahu kalau ada yang melakukan programming nggak di kalkulatornya ya. Harusnya nggak perlu kok, nggak rumit kok perhitungannya ya. Bahkan kalau kalian bawa kalkulator yang digunakan oleh
orang untuk jualan itu juga sebenarnya sudah cukup ya. Jadi seperti itu, kemudian no internet, no laptop, no HP ya. Jadi itu. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Cheat sheet diperbolehkan, Pak? Boleh 1 lembar A4. Oh iya. Ya, Untuk ya boleh. maaf jika udah dijelaskan. Untuk apa? Kertas lembar ujiannya tadi double folio atau A4 ya, Pak? A4, Mas. Ya. Oh, Cheat berarti sheet-nya adalah polos PDF. Oh iya, Pak. Bentar. Oke. Di A4, insya Allah lebih dari cukup sebenarnya ya. Kemarin Pak 2 lembar ya. Enggak usah lah Pak, 1 lembar saja ya, 1 lembar saja. Dan nanti kalian panik menulis semua hal sehingga tidak sempat dicerna ya. Kalau kita punya sesuatu yang resource-nya terbatas itu biasanya kita mencerna. Kalau tidak bisa dituliskan ya coba dipahami ya. Kalau 2 lembar itu nanti kalian semuanya ditulis di situ ya. Seperti itu, 1 lembar ya, 2 halaman A4. Terus tulis tangan ya, tulis tangan. Nggak usah fotokopi punya temennya ya. Jadi tulis tangan. Ada yang lain? Pertanyaan? Oke. Ujiannya minggu keberapa ya? Minggu pertama, minggu depan atau minggu depannya lagi? Saya belum cek karena kayaknya pengumumannya baru di akad info. Ada yang bisa memberi info saya? Tanggal 1 April, Pak. 1 April. 1 April itu hari Jumat. Iya. Ini ya? Iya, Pak, hari Jumat. Pagi ya? Iya, Pak. Oke. Ya, insya Allah nanti saya ke sana deh. Lama nggak ketemu mahasiswa. Oke, ada yang lain? Baik, masih ada waktu sebentar kalau ingin ada yang didiskusikan. Ada nggak? Kalau tidak ada mungkin saya akhiri ya. Selamat mempersiapkan ujian. Seperti biasa, tahun pertama itu tahun yang cukup keras ya. Tidak apa-apa ya. Kalian nanti insya Allah ikuti proses itu saja. Kurikulum kalian sudah didesain dengan sangat baik sehingga insya Allah nanti kalian kalau kalian lihat ke belakang, oh ya ternyata saya belajar banyak ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tetap semangat, persiapkan, semoga nanti hasilnya optimal, tidak hanya aljabar, semua mata kuliah kalian bisa optimal dan tetap menjaga kejujuran ya. Jangan sampai nyontek atau apapun ya. Akan mudah, kalian akan terdistraksi untuk kalau mau nyontek atau berbuat curangnya. Biasa saja, persiapkan ujiannya, banyak doa, insya Allah hasilnya akan optimal. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi besok tanggal 1 ya, hari Jumat. Tapi sebelum itu kalau ada pertanyaan atau apa silahkan saya open, silahkan kontak saya. Saya siap membantu sebisa saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya selama ini ya. Semoga semua yang saya berikan bermanfaat, yang walaupun tentu saja saya masih banyak sekali kekurangan ya. Tapi harapannya dari yang sedikit saya berikan nanti ada yang bermanfaat untuk kalian ke depan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak.